Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nezar Ali dengan NIM 21020260646 dari program studi Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi saya mengenai tugas ujian akhir semester Hukum Tata Pemerintahan yang telah diberikan, yaitu tentang peran good governance dalam konteks hukum tata pemerintahan. Good governance sebagai suatu konsep untuk memperbaiki kinerja pemerintahan yang selama ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat luas, dan juga good governance menjadi impian dan harapan masyarakat luas karena dengan praktik good governance akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran good governance dalam hukum tata pemerintahan sangat penting dan signifikan. Berikut ini adalah beberapa peran utama good governance dalam konteks hukum tata pemerintahan. Yang pertama, yaitu memastikan keadilan dan kepastian hukum. Yang berarti good governance menjamin adanya hukum yang berlaku secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi bagi semua pihak. Dalam hukum tata pemerintahan, ini berarti bahwa keputusan pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan objektif, sehingga memberikan kepastian hukum kepada warga negara dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang berarti good governance mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ini mencakup penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses tentang kegiatan pemerintah, termasuk proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber daya publik, dan pelaporan keuangan. Transparansi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap publik dan mengurangi resiko korupsi. Yang ketiga, mendorong partisipasi publik. Yang berarti good governance mengedepankan partisipasi aktif dan inklusif dari publik dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Dalam hukum tata pemerintahan, ini berarti memberikan kesempatan kepada warga negara dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan masukan, saran, dan umpan balik dalam merumuskan kebijakan publik. Partisipasi publik yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat legitimasi pemerintah, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, membangun institusi yang kuat, yang artinya good governance melibatkan pembangunan institusi yang kuat dan berdaya guna dalam tata kelola pemerintahan. Ini mencakup penyediaan struktur yang jelas, peraturan yang baik, dan prosedur yang transparan untuk mengatur kegiatan pemerintah. Institusi yang kuat dapat memastikan penerapan hukum yang efektif, meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah, dan mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan. Poin yang terakhir, yaitu poin kelima, mendorong etika dan integritas, yang berarti good governance menekankan pentingnya etika dan integritas dalam tata kelola pemerintahan. Etika yang baik dan integritas yang tinggi di kalangan pejabat publik penting untuk mencegah korupsi, nepotisme, dan praktek-praktek yang merugikan kepentingan publik. Prinsip-prinsip etika dan integritas harus tercermin dalam hukum tata pemerintahan dan diterapkan dalam setiap aspek kegiatan pemerintah. Dengan memainkan peran-peran ini, good governance dalam hukum tata pemerintahan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai peran good governance dalam konteks hukum tata pemerintahan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.